وبرحمته عظيم سره ومبين رسالاته سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين وأساته الميامين المنتجبين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita berkumpul dan hadir dalam sebuah acara mengenang kembali sebuah peristiwa yang sangat memilukan, yaitu peristiwa atau lebih tepatnya tragedi Karbala, pembantaian keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang sudah kita lakukan, hadir di tempat ini, melangkahkan kaki dari rumah kita atau dari tempat tinggal kita, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi syafaat oleh Aba Abdillah Husain sebagaimana kita sudah selalu berdoa di dalam ziarahnya. Allahumma rzuqni syafa'at al-Husain yaumal wurud. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, anugerahilah kami untuk mendapatkan syafaat al-Husain kelak di hari kedatangan atau lebih tepatnya hari kiamat. Adik-adikku dan akhwat yang saya muliakan, mungkin beberapa hari lagi atau besok tepatnya tanggal 10 Muharram adalah puncak kesedihan yang mestinya dilakukan oleh pecinta cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta kebenaran. Di hari tersebut 10 Asyura adalah puncak di mana kita harus mencucurkan air mata kita, puncak di mana kita harus mengeluarkan air mata kita sebagai tanda kesedihan kita. Karena di dalam riwayat disebutkan syi'atuna khuliqu min fadilati dinatina yahzanuna li husnina wa yafrahuna li farahina. Para pengikut kami, kata Ahlul Bait, kata Imam Khatib, beliau bersabda, para pengikut kami, syiah kami itu adalah terbuat dari kelebihan lempung tanah daripada Ahlul Bait, sehingga konsekuensinya mereka akan bersedih jika Ahlul Bait bersedih, dan sebaliknya para Syiah itu akan bahagia apabila jika Ahlul Baitnya bahagia juga. Oleh karena itu, bulan Muharram adalah bulan kesedihan, di mana setiap pecinta Al-Husain, pecinta Ahlul Bait pasti akan merasa sedih dan menangis terhadap apa yang menimpa di bulan Muharram. Imam Ali Ar-Ridha pernah bersabda bahwasanya apabila Muharram ini datang, ayahku yaitu Imam Musa, Imam Yusuf tidak pernah terlihat tertawa sama sekali. Kenapa? Karena puncak kesedihan itu terjadi dan musibah yang paling besar yang menimpa Ahlul Bait, bahkan yang menimpa dunia, menimpa alam seluruhnya, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Oleh karena itu, mungkin saya akan sampaikan terkait berkaitan dengan tangisan. Iya. Mungkin adik-adik bertanya, iya, kenapa kok kita harus menangis? Apa manfaatnya menangis? Kok kita menangis? Kadang kita sama orang tua kita kalau menangis
Gimana atau wasilah pertama yang paling didemeni, ya, paling disenangi Allah untuk digunakan mendekatkan diri. Yang kedua, kira-kira yang kedua tahu nggak? Hah? Yang kedua, ya, sarana itu yang paling disenangi oleh Allah adalah berupa al-wara' al-ma'adzillah, menjauhkan diri dari apa? Maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah apa yang ketiga? Pembahasan kita tadi terkait dengan apa? Hah? Menangis asa. Yang ketiga adalah al-buka min khasyati. Allah itu senang kalau kita ini menangis. Nangis minta es krim. Nangis minta jajan. Minta coklat. Tidak, itu bukan tangisan yang diharapkan. Allah mengatakan al-buka min khasyati. Buka, nangis bukan karena tengkar kalah, bukan itu. Ya. Tapi menangis karena takut kepada Allah. Itu tiga sarana, tiga alat supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini yang paling disukai oleh Allah. Lalu kenapa? Terus bagaimana hubungannya dengan orang yang meninggal? Imam Husain kan meninggal juga, betul apa tidak? Ya. Terus kenapa kok kita tetap menangis sama dia? Kan dia dengan tangisan kita, Imam Husain bisa kembali tak? Ya, putra putri beliau bisa hidup kembali tak dengan tangisan? Lalu kenapa kita menangis? Kenapa? Ya, karena tadi yang pertama ikut berduka. Ya, dan ikut berduka dengan kedukaan, dengan kesedihan yang dialami oleh Ahlul Bait. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan tangisan ini kita ingin berupaya sama memberikan empati, saling merasakan apa yang dirasakan oleh Ahlul Bait. Ya. Dan kita mengetahui bahwasanya menangis kepada Aba Abdillah Husain itu memiliki fadilah, itu memiliki keutamaan karena beliau bukan orang yang biasa. Ya, betul apa tidak? Beliau adalah sosok maksum, sosok yang tidak bisa dan tidak pernah melakukan apa kesalahan. Salah satu keutamaan dan apa kira-kira manfaat kenapa kita menangis kepada Aba Abdillah Husain adalah disebutkan bahwasanya barang siapa menangis ya kepada Al-Imam Husain berarti dia telah menyenangkan siapa? Rasulullah. Man baka alal Husain faqad sarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya, kalian ingin tak untuk menyenangkan Rasul? Kalian ingin tak untuk menyenangkan Sayyidah Fatimah? Ya, kalau pasti maka menangislah untuk Imam Husain. Ya. Di dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq mengatakan menangis dan meratap atas sebuah hamba kepada seorang hamba karena ya, keluarganya meninggal, menangis dan juga meratap itu hukumnya makruh. Di dalam kitab Al-Kafi disebutkan kullu bukain wa jazain makruhun. Makruh, tidak boleh. Ya, makruh, tapi bukan haram ya, makruh. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu bedanya makruh dan haram. Makruh hukumnya illa jaza wal buka alal Husain. Yang tidak makruh itu adalah saat kita meratap dan menangis atas musibah yang menimpa Aba Abdillah Husain, Sayyidul Syuhada Imam Husain. Fa'innahu ma'jurun, karena tangisan kepada beliau itu ma'jur, bukan manjur ya. Ma'jurun, ma'jur itu artinya diberi pahala, diberi pahala. Apa pahalanya? Pahalanya disebutkan bahwasanya apabila kita menangis, ya, atau membuat menangis orang lain, seperti kalian baca puisi, kalian baca atau bikin teatrikal, bikin drama yang akhirnya kakak-kakak kelas kalian atau ya, ibu-ibu atau siapapun yang hadir ikut menangis, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan mencatat kalian sebagai apa? Penghuni surga. Bagaimana caranya? Gampang ya, jadi penghuni surga. Ya, yaitu dengan apa? Dengan kita menangis terhadap peristiwa yang terjadi di Padang Suci Karbala, atau membuat menangis. Membuat menangis, bukan menangis, tapi juga membuat menangis. Bikin puisi tentang Sayyidah Ruqayyah, tentang Sayyidah Zainab, tentang perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda di Karbala, para pemudi-pemudi di Karbala. Kalian melakukan dan tampil dengan baik, itu sudah cukup untuk mencatatkan nama kalian di surga. Fadilahnya tadi itu yang sudah tersampaikan. Ya, sekarang saya ingin tanya, waktu mulai hadir acara-acara, ada yang sudah menangis? Ya. Siapa yang sudah menangis? Bukan karena tengkar, bukan karena nggak dapat bagian nasi, tapi nanti saat acara-acara tentang peristiwa Asyura. Siapa yang sudah pernah nangis? Alhamdulillah. Nanti yang belum ngajur, insya Allah ngajur semua. Iya. Sekarang kenapa kok tidak menangis? Kenapa? Kenapa sebabnya kok tidak tempat tertentu dan sampai nangis? Kenapa itu? Iya. Oleh karena itu perlu ada beberapa cara, ada beberapa tips, ya, trik-trik, ya, ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya air mata kita ini secara tanpa kita sadari sudah langsung menangis. Saya sampaikan ada dua hal, ada dua cara supaya kalian ini bisa cepat menangis saat tragedi Karbala diperdengarkan atau dipertontonkan. Apa yang pertama? Yang pertama harus kita kenal dulu, harus tahu siapa sebenarnya Imam Hussein. Karena coba mungkin seperti Zen, ya. Zen ini melihat ada orang, ya, ada orang disakiti, dianiaya, ya, sudah nyerah-nyerah tetap umpamanya dipukuli, umpamanya. Kira-kira Zen, orang yang dipukuli tadi itu tidak kenal. Kira-kira Zen akan merasa iba apa enggak? Tidak akan pernah. Kenapa? Karena tidak kenal, karena tidak tahu. Dia bisa jadi mungkin ini apa penjahat, ini maling dan lain sebagainya. Sehingga apa? Saat kita tidak kenal, maka kita tidak akan sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Betul apa enggak? Karena kita belum kenal, kita tidak akan merasa iba. Tetapi kalau kita sudah kenal dia dan kita sudah sayang, tahu Imam Hussein begini, ya, tujuan-tujuannya beliau dalam rangka mengorbankan diri dan keluarganya adalah untuk apa? Untuk membela dan memberikan perbaikan kepada umat. Kita pasti akan apa? Kita pasti akan merasa sedih. Kalau apa? Kalau sedikit saja kita diperdengarkan atau dipertontonkan peristiwa-peristiwa Aba Abdillah Hussein. Oleh karena itu tugasnya kalian, ya, adik-adik ini semuanya harus memperbanyak, harus banyak mendalami sejarah-sejarah terkait dengan Aba Abdillah Hussein. Itu harus tahu, karena kalau tidak, kalian tidak akan merasa tersentuh hatinya. Kalian tidak akan merasa sedih. Kalau apa? Kalau Asyura diperdengarkan. Itu yang pertama. Jadi kita harus kenal, menggali terus tentang apa? Aba Abdillah Hussein. Kemudian yang kedua, ya, ini bukan hanya untuk adik-adik, tapi untuk kita dan juga untuk yang besar-besar. Cara yang kedua, supaya kita cepat tersentuh, cepat menangis saat peristiwa Asyura ini terjadi, adalah kita selalu mendekatkan dan selalu mengadakan kontak dengan Aba Abdillah Hussein. Setiap hari, setiap saat, sebisa mungkin kita melakukan semacam alaqah, relasi, baik itu bentuknya dengan berziarah Asyura tiap harinya, atau sebelum tidur kita membaca Assalamualaikum ya Aba Abdillah, atau setelah sholat kita membaca Assalamualaikum ya Aba Abdillah,
hubungan kita dengan beliau akan semakin erat. Sehingga apa? Tiap hari itu kita perbaiki, kita perbaharui. Makanya tidak salah kalau para imam mengatakan kullu yaumin asyura, kullu ardin, dan kezaliman sudah mencapai puncaknya. Para sejarah dan para ulama mengatakan bahwasanya peristiwa yang hanya terjadi setengah hari itu terjadi di tanggal 10 Muharram itu merupakan tragedi yang tidak akan pernah terulang lagi. Peristiwa Karbala adalah peristiwa yang dihadiri dan yang diperagakan oleh manusia mulai dari yang terkecil, yang paling muda, yang tua, laki, perempuan, dan semuanya ikut andil dalam peperangan tersebut. Di Asyura kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa, dan itu perlu kalian gali, perlu kalian pelajari, karena dari situ kalian bisa mendapatkan ilham, bukan hanya sekedar dengan tangisan, tapi kita juga harus mengamalkan dan menerapkan pelajaran-pelajaran yang didapat dari sana dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-buka wa ma'adra kamal buka. Sebelum saya akhiri, mari kita sedikit mengenal musibah terkait dengan Aba Abdillah Husain. Yang kemudian nanti apa dia ada dua biar apa. Nah, peristiwa Karbala adalah peristiwa yang patut kita ingat. Iya. Di mana Imam Ali Ridho pernah mengatakan, "In kunta bagian bi syai'in fabki bil syai'." Jika kamu ingin menangis, maka menangislah untuk Aba Abdillah Husain. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya yang menangis kepada Aba Abdillah Husain bukan orang-orang yang hidup setelah Imam Husain, tetapi para nabi pun, batu, langit, itu semuanya menangis terhadap peristiwa yang menimpa Aba Abdillah Husain. Kitab-kitab Maktal menceritakan bahwa saya selama 40 hari di langit menangis karena syahadah yang dialami oleh Aba Abdillah Husain. Para nabi-nabi pun juga menangis. Saya sebutkan ada 4 nabi di dalam riwayat yang dia menangis, ya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, yang dilakukan oleh mereka saat mengenang atau secara tidak sengaja terkait dengan peristiwa Karbala. Disebutkan bahwasanya Nabi Adam setelah melakukan kesalahan di surga, beliau akhirnya terusir dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan taubat beliau dapatkan setelah beliau mendapatkan kalimat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat kepada Nabi Adam, fataba alaihi, maka dosa-dosa Nabi Adam diampuni. Apa kalimat-kalimat itu? Kalimat-kalimat yang menjadi tawassul Nabi Adam sehingga beliau diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, adalah saat beliau bertawassul kepada Ahlul Hisab, yaitu 5 keluarga Nabi. Yang pertama adalah disampaikan bahwasanya Jibril datang, "Wahai Adam, apabila kamu ingin diampuni kesalahan-kesalahanmu, maka bacalah tawassul ini. Ilahi ya a'udzu bihaqqi Muhammad." Ya Allah yang maha terpuji dengan hak Muhammad. Kemudian ya Ali bihaqqi Ali. Wahai Allah yang maha tinggi bihaqqi Ali, dengan hak dan kehormatan Ali. Ya Fatir bihaqqi Fatimah. Dan ya Muhsin bihaqqil Hasan. Ya. Dan ya Qadim al-Ihsan bihaqqil Husain. 5 kalimat ini yang dijadikan tawassul oleh Aba Abdillah Husain, oleh Nabi Allah Adam. Tapi Nabi Allah Adam, beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa saat aku menyebutkan 4 nama yang pertama, Muhammad, Ali, Fatimah, dan Hasan,
aku masih senang. Kenapa saat aku menyebutkan ya ilahi, ya Fatimah ihsan, bihaqqil Husain, aku seakan-akan bersedih. Apa yang sebenarnya terjadi wahai Jibril? Jibril mengatakan, wahai Adam, ketahuilah bahwasanya Husain, nama 5 yang kau jadikan tawassul itu adalah salah satu cucumu. Dia adalah cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ja'alallahu akhir al-ahd minni bi ziyaratikum. Assalamu ala Husain wa ala Ali bin Husain wa ala aulad Husain wa ala ashab Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dimainkan oleh teman-teman dari hati disusul dengan doa. Akhir acara, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga persembahan yang sedikit ini membawa kesedihan, keridhaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Abdullah, sallallahu alaihi ya Sayyid Syuhada, sallallahu alaihi ya Husain Ali wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu wahai pejuang agung Karbala. Salam sejahtera bagimu wahai pahlawan Islam yang mulia. Salam sejahtera bagimu wahai penyuluh perjalanan umat manusia. Semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang dapat meneruskan jejak langkahmu dan memperoleh syafaatmu kelak berkat wilayahmu. Karbala, Karbala, Karbala adalah sinar jihad keluarga Nabi yang mulia dalam menegakkan kalimat al-haq. Keagungan peristiwa Karbala dengan jelas terbukti melalui kehadiran Imam Husain beserta sejumlah keluarga dan sahabatnya. Karbala dalam rangka menegakkan kebenaran dan menumbalkan kebatilan. Karbala, Karbala, Karbala adalah saksi hidup makna pengorbanan kepada agama Allah. Semua pejuang mulai dari Imam Husain yang paling suci sampai kepada anak-anak Karbala yang tak berdosa, semuanya berkorban demi tegaknya agama Allah. Imam Husain menjelaskan perjuangannya menantang kezaliman Yazid dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Ayuhan nas, dengarlah kata-kataku dan janganlah kalian terburu-buru ingin memerangiku hingga aku bisa memberi kalian nasihat yang kalian berhak untuk mendengarkannya. Lihatlah siapa diriku dan diri kalian. Sadarilah dan perhatikan baik-baik kedudukanku di sisi kalian. Apakah kalian boleh membunuhku dan menginjak-injak keluargaku? Bukankah aku adalah putra dari putri Nabi kalian dan putra wasinya, orang pertama yang beriman kepada nabinya? Bukankah saudaraku Sayyidina Hamzah, penghulu para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far At-Thayyar yang memiliki 2 sayap di surga adalah pamanku? Bukankah kalian pernah mendengar sabda Nabi tentang diriku dan saudaraku Hasan, bahwa 2 putra ini adalah penghulu pemuda surga? Demi Allah, aku tidak keluar ke Karbala ini dengan keangkuhan dan mencari perang.
Sungguh aku keluar ke sini untuk mencari Islam demi kepentingan umat Datukku Muhammad. Aku ingin berjalan di jalannya Datukku Muhammad dan ayahku Ali Murtado. Pidato panjang Imam Husain di Karbala menjelaskan kepada kita betapa suci perjuangannya itu. Beliau ingin menjunjung tinggi agama Allah dan ajaran Datuknya Muhammad. Beliau siap untuk berkorban apapun demi tegaknya agama ini. Beliau bahkan membawa putra dan putrinya agar mereka juga siap berkorban untuk menyalakan api agama Allah, sehingga bisa sampai ke seluruh umat manusia dan bisa menerangi seluruh isi jagat raya. Ketika tekad sucinya itu diancam dan digertak oleh musuh-musuh Allah, Imam Husain menjawab dengan kalimat terkenal yang kemudian menggerakkan seluruh semangat pejuang Islam yang datang setelahnya. Apabila agama Nabi Muhammad tidak bisa berdiri kecuali dengan merenggut nyawaku, maka aku rela bersimbah darah demi tegaknya agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karbala kemudian memang menyaksikan pertumpahan darah yang sangat tragis sepanjang sejarah umat manusia. Butir-butir Karbala menyaksikan kesetiaan sejumlah orang mukmin yang cinta kepada Allah dan kepada keluarganya. Suhu panas yang menyengat telah menambah rasa haus adik-adik Zainab dan kemenakan-kemenakannya. Sejak sungai Efrat dikuasai oleh pasukan Umar bin Sa'ad, setelah satu persatu isi keluarganya gugur, harapan Imam Husain tertumpu pada saudaranya Abu Fadl Abbas. Ia adalah pembawa bendera pasukan Imam Husain, sekaligus pelindung putra putri Al-Zahra yang kini mulai yatim di Karbala. Suara tangis mereka yang haus di kemah Karbala yang panas telah mengiris-iris hati Abu Fadl Abbas. Abbas, pergilah ke Sungai Furat dan berilah adik-adikku sedikit air untuk diminum. Tanpa mengulur waktu, saudara seayah Imam Husain itu menuju Sungai Efrat. Abu Fadl Abbas dihadang oleh gerombolan pasukan Umar bin Sa'ad. Hai anak Abu Turab, sekiranya seluruh air di dunia ini berada di bawah kekuasaanku, aku tidak akan memberikan setetes kepada kalian sebelum kalian memberikan baiatnya kepada Yazid. Tangkasan Abu Fadl Abbas memang mencapai ke tepian sungai usai menguasai dan mengisi air. Abu Fadl Abbas mencium air yang mengalir di hadapannya dengan kedua tangannya, namun ia teringat akan Imam Husain dan keluarga Nabi di kemah sana. Demi Allah, aku tidak akan meminum air ini sementara kehausan telah mencekik saudaraku Husain.
Simir kemudian memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mengepung Abu Fadl Abbas dan merampas tempat air minum untuk ditumpahkan. Dari belakang tiba-tiba seorang pengecut Abras bin Siban menebaskan pedangnya ke lengan Abu Fadl Abbas. Tangan kanannya terpental meninggalkan tubuh Abu Fadl Abbas. Darah segar memuncrat di sekujur tubuhnya. Abu Fadl Abbas mengadakan perlawanan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah tebasan secepat kilat mencederai tangan kiri Abu Fadl Abbas dari tubuhnya. Abu Fadl Abbas nyaris kehilangan keseimbangan tubuhnya. Pedangnya terpelanting dan jubah putihnya kini telah berubah menjadi warna merah. Pemuda tampan ini akhirnya Abu Fadl Abbas terjatuh tersungkur. Ada sebuah tombak yang menyopek jantungnya. Kemudian gugurlah Abu Fadl Abbas. Menerobos, tiba-tiba ada seorang pengecut, perutnya ditikam, bukan karena sakit. Ia adalah putus asaan dalam menghilangkan haus putri-putri Fatimah Zahra Hussein. Mendengar suara Abu Fadl Abbas yang terakhir, Alaika minni salam ya Aba Abdillah. Salam bagimu wahai Aba Abdillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepeninggal Abu Fadl Abbas, Imam Hussein berkata, Selamat atasmu. Engkau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Akhirnya hanya semua inilah saudaraku Abu Fadl Abbas yang ingin memberikan minum pada adik-adiknya. Debu-debu bersama
Bau anjir darah menyebar sementara jeritan istri berbahana. Pentas Karbala kian membara, Imam Husain menoleh ke kanan dan ke kiri. Jumlah pasukannya kini hanya terdiri dari beberapa saja, termasuk kemenakan-kemenakannya dan putra-putranya. Ada sebongkah duka menyumbat rongga nafasnya. Angin kesepian merenggas menari-narikan ujung kain korbannya. Bila masa ada terngiang di sudut sanubari Imam Husain. Kini yang tampil adalah Ali Akbar bin Husain, kakak ketua Ali Zainal Abidin. Husain memohon izin kepada ayahnya. Jika kalian hingga jatuh mati di tangan pemuda pemberani Hashimi. Pemuda tampan ini yang berwajahkan datuknya Muhammad, sehingga Imam Husain sering berkata, apabila kami rindu kepada Rasulullah, maka kami akan melihat muka wajah Ali Akbar. lebih dari 108 kepala musuh-musuhnya tewas. Tiba-tiba dari arah belakang seorang manusia terkutuk menghujamkan sebongkah pedang ke atas kepalanya dan panah. Ali Akbar terseok-seok lalu jatuh. Ia menggelepar sambil menjerit parau. Ya Abata, wahai ayahku Husain, salam dari anakmu. Hanya inilah yang aku dapat persembahkan. Badan Ali Akbar dicapik-capik dengan tombak. Pedang yang tajam mengiris wajahnya, memancarkan sinar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Akbar gugur sebagai syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana duka dan tegang kian mencekam. Imam Husain mengedarkan pandangannya. Pedang Zulfikar pun digeggamnya. Ia menerobos barisan lawan dan mengusir mereka. Anakku, Allah melaknat musuhmu. Betapa berani mereka melawan Allah dan Rasulullah. Telah mengancammu. Tiba-tiba Zainab keluar dari kemah, berjalan ke arah jasad Abu Bakar Abbas dan Ali Akbar seraya menjerit lantang. Oh, betapa asing dan sendirian. Oh, seandainya aku buta sehingga tak menyaksikan kekejaman itu semua. Oh, tersesat di hati, pedih di mata dan pusing di kepala. Mengapa bumi telah berubah menjadi hutan dan manusia menjadi binatang semuanya? Tak lama kemudian Imam Husain menoleh ke arah putra bungsunya yang terbaring di bangkuan Ummu Kulsum.
Imam Husain menggendong bayi kecil itu, lalu membawanya ke hadapan pasukan musuh. Hai orang-orang, kalian telah membunuh saudaraku, anak-anakku, menekanku, dan para pengikutku. Ini semuanya telah tiada, kecuali bayi ini yang bersisa. Berilah anak ini sedikit minum agar Ucapan Imam Husain yang belum selesai itu dipotong oleh anak panah yang melesat dengan cepat dan menembus kepala mungil itu. Imam Husain tersentak sementara darah segar membasahi bibir bayi itu yang gelepar. Di tangan ayahnya, Imam Husain mengangkat tangannya ke atas dan mengadahkan wajahnya sambil berdoa. Ya Allah, bersihkanlah bahwa mereka bertekad demi menghanguskan dan menghilangkan seluruh cucu Nabi Nuh. Imam Husain membopong bayi yang kini memerah itu menuju kemah. Desir Sahara bertahu-tahu mengelus pucuk-pucuk tenda, melantunkan simfoni duka nestapa. Semua persediaan air untuk minum dan menangis sejak lama telah habis. Imam Husain ini berada di puncak kekecewaannya. Assalamualaikum ya Mustainah. Assalamualaikum ya Fatimah. Assalamualaikum ya Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Kulsum. Terimalah salamku. Sabarlah air matamu, bersabarlah. Kau lebih banyak lagi akan menangis meninggalku. Kalau jangan kau bergerak ke sini sebelum rohku meninggalkan badan ini. Setelah aku gugur, nangislah tidur dan menangislah. Imam Husain dikepung oleh ribuan musuh. Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukan yang menyerang dari berbagai penjuru. Siapa kalian? Tahukah kalian dengan siapa kalian berperang? Dua, itulah putra Haidar, itulah putra Abi Thalib. Serang dan kepung dia dari berbagai sudut. Apa yang membuatmu kalian bersemangat untuk memerangiku? Adakah sebuah kewajiban yang aku
tinggalkan atau sunnah Nabi yang aku buat. Tidak, karena dendam dan kebencian di hati kami padamu dan seluruh keluargamu sejak Badar dan Uhud. Demi Allah, syahid lebih mulia daripada kezaliman. Syahid di jalan Allah lebih mulia daripada masuk ke dalam kehinaan. Akulah Husain putra Ali, tidak pernah mundur dalam membela kebenaran. Akan kupertahankan warga ayahku. Akan kuteruskan perjalananku di atas agama sang Nabi. Peperangan yang tak seimbang itu akhirnya memaksa Imam Husain duduk sejenak, melepas rasa letihnya. Tiba-tiba Abu Hatuf membidik anak panahnya ke dahi Imam Husain. Tempat sujud itu kini meneteskan darah Imam Husain. Ya Allah, ya Allah, Engkau saksikan sendiri apa yang dia lakukan oleh hamba-hambamu yang durhaka ini terhadapku. Ya Allah, tunjukkan ke mereka, jangan kau sisakan satupun dari mereka di atas muka bumi ini. Jangan kau ampuni mereka. Mengingatkan kalian mengucapkan terima kasih kepada datukku dengan tubuh yang wajah berlumuran darah. Ya, aku akan menghadap datukku. Ya Rasulullah, menggelepar tatkala pedang manusia babi hutan itu membuka dengan tenang permukaan leher Imam Husain. Mereka tubuh Imam Husain, mereka sobek Imam Husain dengan pedang yang tajam. Mereka tombak kepala Imam Husain. Mereka lempar Imam Husain dengan batu. Mereka penggal. Mereka penggal kepala Imam Husain yang mulia itu. Bahkan dengan terpaksa mereka memotong jari Imam Husain karena kesulitan melepaskan Imam Husain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Husain terbang dengan sebelah kayu merpati di dalam masjid Madinah dan halaman Ka'bah serentak terbang. Tanah dalam botol di kamar Ummu Salamah seketika mencair merah. Langit bergemuruh dan awan pelita yang berpunyi di angkasa. Bunga-bunga tulip berguguran. Para pujangga tergagap, dunia tersentak. Karbala pada 10 Muharram diambang petang bergerai huruf.
atas kemanusiaan serta kemakmuran yang ada. Yang tersisa hanyalah Ali Akbar tergeletak. Abu Fadl Abbas telah terkapar tanpa tangan. Bayi putri Guntur Imam Hussein telah berubah warna. Jasad Imam Hussein yang tersayat tanpa kepala di Karbala kebenaran telah dipancung, tak dimandikan, tak dikafani. Ini yang terlihat hanya senandung iris Sukaina yang tertunduk lesu, yang terdengar hanya hembusan nafas Atika yang tertegur. Yang ada hanyalah paras kusut yang mengimpi derita, yang menyimpan tersisa hanyalah jasad dan Hussein yang tersayat tanpa kepalanya Hussein lalu ditancapkan di tombak dan diarak keliling, sementara wanita-wanita Al-Hussein dipasung tangan mereka untuk dibawa kepada ibunya Gubernur Kufah. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا دار الله وابن ثاره والمصر الموتون. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بخلافك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم
وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله اللتان فتنتكم، ولعن الله الممهدين لهم للتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سرت لمن سالمكم وعدل لمن حاربكم. إني سرت سالمكم وعدل لمن حاربكم إلى يوم القيامة. سے کرب و بلا، بھائی بہنوں کا بچوں کا یہ قافلہ، غازی عباس کا سر پہ پرچم کھلا، آ رہی تھی صدا یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین، السلام علیک یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین. بھائی ہے مشتبہ بابا جان مرتضیٰ اور مادن ہے جان نبی فاطمہ، نانا صلی علی احمد مصطفیٰ، ان کے دل کی دعا یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین، السلام علیک یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین. آپ کے گھر کو آدھا ستاتے رہے، بند پانی کیا اور رلاتے رہے، آپ قرآن پڑھ کے سناتے رہے، رہنما رہنما یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین، السلام علیک یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین. کشته در این زمین شد علی اکبر، قاسم تازه داماد و هم از غرش، آن او کشته شد جعفرش، کشته شد از جفا یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین، السلام علیک یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین. آ رہی ہے امام زمان کی صدا، السلام اے غریب الوطن مرحبا، پڑھ کے روتے ہیں ہم زیارت ناہیہ، اے قتیل جگہ یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین، السلام علیک یا حسین یا حسین، برزبان و دلم یا حسین یا حسین. ہائے شام غریباں نہ بھولیں گے ہم، ہائے سیدانیہ اور ان پہ ستم، بی بی زینب چلی لے کے دی کا علم، زینبی عزم تھا
منتقل رسل میں اب عزا ہو گئی، اے شناور علی جی عطا ہو گئی، دولت کربلا